Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh, maupun kematian. Memang tak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat bahwasannya meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan. Sementara di sisi yang lain, ada beberapa golongan yang justru rezeki itu datang menghampirinya, atau bisa dikatakan seseorang yang dikejar-kejar rezeki dimanapun ia berada, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Lalu siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Dan apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti berlipat-lipat, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah lipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Lalu yang kedua, orang yang gemar bersyukur. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit sekalipun, kita harus bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kita, dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat itu untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki. Dalam hadis disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surah tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Kemudian yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar
rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu dalam waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan dari keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih hatinya. Lalu kemudian yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, itulah beberapa ciri orang-orang yang selalu dikejar rezeki. Semoga kita merupakan salah satu dari ciri orang-orang tersebut. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.